Di awal film, kita akan diperlihatkan malam Halloween pada tahun 2023. Tepatnya, di kota Vernon. Kota ini memiliki kisah yang mengerikan pada saat hari Halloween di tahun 1987. Yang mana, pada hari itu 3 orang gadis dibunuh secara brutal oleh seorang psikopat bertopeng. Pada tanggal 27 Oktober tahun 1987, korban pertama adalah Tiffany. Tiffany ditikam sebanyak 16 kali. Korban selanjutnya adalah Marissa. Marissa juga tewas dibunuh dengan cara ditikam sebanyak 16 kali. Dan korban yang terakhir adalah Heather. Heather tewas di tempat parkir taman hiburan Billy. Heather juga ditikam sebanyak 16 kali. Hebatnya, psikopat berhasil lolos dari polisi. Bahkan sampai hari ini, polisi tak pernah berhasil menangkap psikopat itu. Semenjak kejadian itu, topeng yang dipakai psikopat itu menjadi sangat terkenal sampai hari ini. Lalu, kita akan diperlihatkan seorang pria tua yang bernama Chris. Chris ini merupakan penduduk asli di kota Vernon. Chris berprofesi sebagai wartawan kriminal. Lalu, kita akan diperlihatkan seorang gadis remaja yang hendak merayakan Halloween bersama teman-temannya. Gadis ini bernama Jamie. Kedua orang tua Jamie adalah Pam dan Black. Di sana, Pam sangat khawatir dengan Jamie yang akan pergi saat hari Halloween. Itu wajar saja, karena ketiga korban pembunuhan itu adalah teman dekatnya Pam saat masih sekolah dulu. Hingga pada akhirnya, Jamie diantar ayahnya untuk pergi ke pesta Halloween. Sebelum itu, Black dan Jamie menjemput temannya yang bernama Amelia. Amelia memiliki seorang ibu yang bernama Lauren. Kembali ke Pam, kali ini nasib Pam sangat tidak beruntung. Pada malam Halloween ini, Pam didatangi oleh psikopat itu. Sialnya, psikopat itu berhasil membunuh Pam. Setelah kejadian itu, Chris lah yang meliput berita ini. Di sisi lain, Jamie sangat bersedih atas kematian ibunya. Dan polisi yang akan mengusut kasus ini adalah Kara. Kara ini merupakan salah satu sahabat Pam saat di sekolah dulu. Setelah itu, Jamie pergi ke taman hiburan Billy yang sudah lama tutup. Jamie pergi ke tempat ini untuk menemui Amelia. Amelia merupakan anak yang jenius. Di tempat ini, Amelia sedang membuat mesin waktu. Sayangnya, sampai saat ini alat mesin waktu Amelia belum selesai. Jika alat ini berhasil, Amelia sangat ingin pergi ke tanggal 27 Oktober tahun 1987, tepatnya saat hari pembantaian di kota Vernon. Pada malam harinya, Jamie bertanya ke Black, kenapa psikopat itu membunuh ketiga teman sekolahmu dulu? Black menjawab, aku tak tahu pasti, mungkin psikopat itu memiliki dendam pribadi. Keesokan harinya, Chris menemui Jamie untuk wawancara mengenai tewasnya Pam. Namun, Jamie menolaknya. Jamie malah menuduh Chris selingkuh dengan ibunya. Karena beberapa bulan terakhir, Pam dan Chris sering chat melalui WhatsApp. Mendengar itu, tentu saja Chris mengatakan tidak. Kami chat, hanya untuk mencari tahu siapa pelaku yang membunuh teman sekolah kami dulu. Lalu Chris memberikan sebuah catatan kecil yang bertulis, suatu hari nanti kaulah selanjutnya. Chris mengatakan, bahwa catatan kecil ini milik Pam. Catatan kecil ini didapat Pam di loker sekolahnya dulu. Dan aku masih menyimpannya sampai saat ini. Pada malam harinya, Jamie pergi ke taman hiburan Billy. Tanpa sengaja Jamie bertemu dengan Amelia. Tiba-tiba saja, psikopat itu datang menyerang Jamie. Hingga pada akhirnya, Jamie sembunyi di mesin waktu milik Amelia. Di saat Jamie diserang oleh psikopat itu, tiba-tiba saja mesin waktu itu berfungsi. Hingga pada akhirnya, Jamie kembali ke tahun 1987. Pada tahun 1987, taman hiburan Billy sangat ramai pengunjung. Tanpa membuang waktu, Jamie pun langsung mencari keberadaan ibunya. Singkat waktu, akhirnya Jamie sampai di sekolah ibunya. Di sana Jamie mengaku ke pihak sekolah bahwa ia siswa baru di sekolah ini. Hingga pada akhirnya, Jamie bertemu dengan ibunya yang masih muda. Saat itu Pam bersama Tiffany, Amelia dan Heather. Jamie pun berencana akan menyelamatkan Pam serta teman-temannya dari psikopat itu. Dengan polosnya, Jamie melaporkan ke Sheriff Dennis, bahwa nanti malam akan ada pembunuhan. Korbannya adalah siswa di sekolah ini, yaitu Tiffany. Mendengar itu, tentu saja Sheriff Dennis tak percaya. Karena hal itu, Jamie pun menjelaskan, bahwa ia datang dari masa depan. Mendengar itu, Sheriff Dennis menganggap Jamie sedang bercanda. Sedikit informasi, Sheriff Dennis ini ayahnya Kara. Bosan dengan tingkah Jamie, Sheriff Dennis pun menyuruh Jamie kembali ke sekolah. Setelah itu, Jamie pun mencoba untuk mencari Lauren, yaitu ibunya Amelia.
Lalu, Jamie menjelaskan ke Lauren, bahwa ia datang dari masa depan. Aku bisa ke tempat ini, berkat alat mesin waktu buatan anakmu, yaitu Amelia. Jamie meminta bantuan ke Lauren, untuk menghentikan aksi psikopat yang akan membunuh Tiffany malam ini. Tak lupa, Jamie juga menjelaskan ke Lauren, bahwa psikopat ini membunuh ibuku di masa depan. Jamie juga meminta ke Lauren, agar Lauren membuat mesin waktu, supaya Jamie bisa kembali ke masa depan. Agar Lauren percaya dengan kata-kata Jamie, Jamie memberikan HP miliknya ke Lauren. Semua itu sebagai bukti, bahwa HP itu barang dari masa depan. Lalu, Jamie membawa Lauren ke taman hiburan Billy untuk menunjukkan mesin waktu buatan Amelia. Setelah melihat mesin waktu itu, Lauren percaya dengan semua kata-kata Jamie. Dan Lauren siap membantu Jamie. Kembali ke masa depan, saat ini Kara sangat sibuk mengolah TKP di taman hiburan Billy, karena serangan psikopat semalam terhadap Jamie. Dan Black sangat khawatir, karena sampai saat ini, keberadaan Jamie belum ditemukan. Tak lama kemudian, Amelia datang. Dan Amelia mengatakan ke Black, bahwa Jamie saat ini sedang berada di tahun 1987. Jamie berhasil sampai di sana, karena ia menggunakan mesin waktu milikku. Perkataan Amelia ini didengar juga oleh Kara dan Chris. Mendengar itu, Kara dan Black tak percaya. Sedangkan Chris akan mewawancarai Amelia. Kembali ke Jamie dan Lauren. Pada malam harinya, Jamie dan Lauren pergi ke rumah Tiffany yang sedang melangsungkan pesta. Di pesta itu, Jamie bertemu dengan Kara, Randy dan Doc. Sialnya, Randy dan Kara tak mengizinkan Jamie, Lauren dan Doc untuk ikut pesta ini. Namun berkat bantuan Doc, Jamie dan Lauren berhasil masuk ke rumah Tiffany. Setelah masuk, Jamie bertemu dengan ayahnya yang masih muda yaitu Black. Dan tanpa diduga, pada saat ini, Black dan Tiffany sedang berpacaran. Di pesta itu juga ada Pam, Marissa dan Heather. Dan mereka ini adalah teman satu tongkrongan. Melihat itu, Jamie pun berusaha untuk menjaga Tiffany agar tidak dibunuh oleh psikopat itu. Tak lama kemudian, Jamie juga bertemu dengan Chris muda. Kesal dengan Jamie, Tiffany meminta ke Randy untuk mengusir Jamie. Lagi-lagi saat di luar rumah, Jamie bertemu lagi dengan Doc. Tanpa rasa takut, Jamie masuk lagi ke rumah Tiffany. Dan Jamie melihat Tiffany dan Black sudah putus, karena Tiffany ketahuan selingkuh dengan Eddie. Beberapa menit kemudian, Tiffany pergi lagi mencari Eddie. Disinilah Jamie meminta bantuan ke Pam dan teman-temannya untuk mencari Tiffany. Sayangnya, Pam dan teman-temannya tak mau membantu Jamie. Sementara itu, Tiffany saat ini sedang berada di sebuah ruangan dengan Eddie. Rencananya Tiffany dan Eddie akan bercocok tanam. Sayangnya, Eddie meninggalkan Tiffany begitu saja, itu dikarenakan Tiffany tak mau menghisap rudalnya Eddie. Hingga pada akhirnya, Tiffany pun dibunuh oleh psikopat ini. Dan yang menangani kasus ini adalah Sheriff Dennis. Mulai dari sinilah, Pam dan teman-temannya mulai mempercayai perkataan Jamie. Pada saat itu pula, Jamie mengaku ke Pam bahwa ia adalah paranormal yang bisa melihat masa depan. Lalu, Jamie mengatakan ke Pam, bahwa korban selanjutnya adalah Marissa dan Heather. Dan Jamie meminta bantuan Pam. Setelah itu, Jamie dan Lauren mampir di rumah Pam. Di sana, mereka memikirkan rencana untuk menyelamatkan Marissa dari psikopat itu. Kembali ke masa kini, saat ini Amelia berusaha keras memperbaiki mesin waktunya. Tak lama kemudian, Chris datang untuk menemui Amelia. Chris datang hanya untuk memberitahu Amelia, bahwa ia selama ini berusaha mencari tahu siapa psikopat itu. Bahkan, Chris membawa semua arsip saat ia masih sekolah dulu, dan di salah satu foto jadul milik Chris ada foto Jamie. Kembali ke Jamie, pada saat di sekolah, Marissa berencana akan merayakan ulang tahunnya di sebuah kabin. Mendengar itu, Jamie menyarankan ke Marissa, agar merayakan hari ulang tahunnya di kota dan di tempat yang ramai. Marissa dan kawan-kawan pun setuju. Pada sore harinya, Jamie dan kawan-kawan pun bersiap-siap pergi ke kota untuk merayakan hari ulang tahun Marissa. Sayangnya, saat di perjalanan Jamie tertidur. Di saat Jamie terbangun, ternyata Marissa dan kawan-kawan membawa Jamie ke kabin ayahnya Marissa di tempat yang terpencil. Tentu saja karena hal ini, Jamie sangat kesal dengan Marissa dan kawan-kawan. Tak lama kemudian, Black, Kara dan Randy datang menyusul mereka. Beberapa jam kemudian, mereka pun akan memulai pesta ulang tahun, kecuali Jamie yang selalu waspada di setiap keadaan. Pada malam harinya, teman-teman Jamie pada teler, karena mereka semua makan kue brownies yang dicampur dengan narkoboy. Setelah itu, Jamie mengajak semua teman-temannya untuk masuk ke kabin makan pizza. Sialnya, lagi-lagi Randy menutup pintu agar Jamie tak bisa masuk.
Di dalam kabin, mereka tak menemukan pizza. Ternyata itu hanya akal-akalan Jamie saja, agar teman-temannya masuk ke dalam kabin. Sialnya, mereka semua malah berpencar untuk mencari pizza. Sementara itu, Jamie berusaha masuk lagi ke kabin. Sialnya, semua pintu dan jendela sudah terkunci. Dan tanpa sengaja Jamie melihat ada satu jendela yang terbuka. Dan di ruangan itu ada Marissa. Melihat itu, Jamie pun memperingati Kara, bahwa ada seseorang yang masuk ke kabin mereka. Sayangnya, Kara tak memperdulikan perkataan Jamie. Lalu, Jamie memanjat pohon untuk masuk melalui jendela kamar Heather. Di sanalah, secara mengejutkan, psikopat itu sudah berada di kamar Heather. Karena hal itu, Jamie pun minta bantuan ke Pam dan Black untuk menyelamatkan Heather. Sialnya, psikopat itu tetap berhasil membunuh Heather. Karena kejadian ini, Jamie dan kawan-kawan dibawa ke kantor polisi untuk dijadikan saksi. Di kantor polisi, Jamie sangat bingung, seharusnya yang menjadi korban adalah Marissa, namun kenyataannya yang menjadi korban adalah Heather. Keesokan harinya, Lauren mengabarkan ke Jamie tentang mesin waktunya. Mesin waktu itu hanya bisa berfungsi dengan bantuan HP milik Jamie. Kabar buruknya, baterai HP Jamie tersisa tak banyak lagi. Lauren memperkirakan HP Jamie hanya bisa bertahan sekitar 7,5 jam lagi. Itu artinya, Jamie tak memiliki waktu yang banyak untuk menyelamatkan Marissa yang akan menjadi korban terakhir di tahun ini. Pada sore harinya, Jamie menemui Lauren di taman hiburan Billy. Lauren mengatakan, bahwa kita memiliki masalah baru, yaitu listrik di mesin ini tak memiliki daya. Hingga pada akhirnya, Jamie dan Lauren pun akan menggunakan wahana pesawat kuantum untuk mesin waktunya. Setelah itu, Lauren akan menyiapkan semuanya. Sedangkan Jamie akan mencari psikopat itu. Lalu, Jamie membuat rencana bersama Pam dan kawan-kawan. Di sana Jamie meminta ke Pam dan kawan-kawan untuk bersatu membunuh psikopat itu. Dan mereka berencana akan menjebak psikopat itu di rumah hantu. Dan Marissa lah yang akan menjadi umpan. Sedangkan yang lainnya, akan menyamar sebagai hantu di wahana rumah hantu. Mendengar itu, mereka semua pun setuju. Di sana, tanpa sengaja, Pam dan Jamie bertemu dengan Kara. Secara kebetulan pula, Kara akan bekerja sebagai hantu di wahana rumah hantu. Dan Kara siap membantu mereka. Kembali ke masa kini, tiba-tiba saja Chris teringat masa lalunya. Di waktu yang bersamaan pula, Amelia berhasil memperbaiki mesin waktunya. Kembali ke Jamie dan kawan-kawan. Tak lama kemudian, psikopat itu mengikuti Marissa di rumah hantu. Dan secara mengejutkan mereka berhasil membunuh psikopat itu. Ternyata, psikopat itu adalah Doc. Mereka pun berpikir kenapa Doc berusaha membunuh mereka. Setelah mereka pikir-pikir, ternyata Pam dan kawan-kawan dulunya sering membuli pacarnya Doc yang bernama Trish. Pada suatu hari, Pam dan kawan-kawan mengajak Trish untuk mabuk bersama. Setelah mabuk, Pam dan kawan-kawan memaksa Trish untuk mengendarai mobil. Hingga pada akhirnya, Trish mengalami kecelakaan. Kecelakaan itulah yang menyebabkan Trish meninggal dunia. Tak lama kemudian, ada psikopat dengan topeng yang sama membunuh Marissa. Kembali ke masa sekarang, di saat Lauren pulang kerja, tanpa sengaja ia menemukan Amelia yang sudah pingsan. Kembali ke Jamie, saat ini mereka mencoba kabur dari psikopat itu. Lauren dan Jamie langsung masuk ke wahana pesawat kuantum. Jamie berencana akan membawa psikopat itu ke masa depan. Tak berselang lama, psikopat itu pun datang. Dengan gercep, Jamie menyuruh Lauren untuk turun. Tak lama kemudian, Pam masuk ke wahana pesawat kuantum untuk menyelamatkan Jamie. Syukurnya, Jamie berhasil mengeluarkan Pam dari pesawat kuantum itu. Dan siapa sangka, ternyata psikopat ini adalah Chris. Ternyata Chris melakukan ini, karena ia terobsesi dengan Doc yang luar biasa. Chris juga dengan sengaja membunuh Pam pada tahun 2023. Semua itu Chris lakukan, karena ia sangat benci dengan Black. Karena semasa sekolah dulu, Black sering membuli dan menyakiti Chris. Kesal mendengar semua cerita Chris, Jamie pun langsung membunuh Chris di mesin waktu ini. Dan Jamie berhasil kembali lagi ke tahun 2023. Tanpa membuang waktu, Jamie pun langsung pulang. Sesampainya di rumah, ternyata Pam masih hidup. Tak lama kemudian, Lauren dan Amelia datang.
Di sana Lauren mengatakan ke Jamie, bahwa banyak yang berubah saat kau pergi ke tahun 1987. Di antaranya, awalnya kamu anak tunggal, sekarang tidak lagi, kau memiliki seorang kakak. Sedangkan Randy menjadi kepala sekolah Vernon. Kara menjadi kepala polisi, dan cerita pun selesai sampai di sini kawan.